Shalom Church, senang rasanya bertemu kembali dalam ibadah raya minggu ini. Kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kami ingatkan jemaat yang menghadiri ibadah onsite untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan bagi jemaat yang mengikuti secara online, yuk tetap bersama kami menikmati hadirat Tuhan. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi
demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama mengucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang datangnya daripadaku. Haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Halo, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah-rumah, dimanapun kalian berada. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berjumpa kembali di ibadah kita pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, karena penyertaan Tuhan sempurna bagi hidup kita. Amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang terbaik. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebelum itu kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kasih setiamu lebih dari hidup buat setiap kami anak-anakmu Tuhan. Kami mau bawa Tuhan yang terbaik apa yang kami miliki saat ini. Pujian, penyembahan kami. Kami ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Biar hadiratmu memenuhi anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kasih setiamu melimpah bagi setiap anak-anakmu. Kami ingin menari buat Tuhan. Kami ingin memuji, menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Biar kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Yes. Haleluya.
suaramu, sama-sama kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Biar nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Sama-sama angkat suaramu, katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah, siapa jadi? Bila Allah, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Wah, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ditinggikan di rumah-rumah. Haleluya. Biar kuasa-Mu bekerja dalam umat-umat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu memenuhi umat-umat-Mu. Hey, yeah. Haleluya. Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari lebih lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari yang semangat menyembah Tuhan, tepuk tangan yang sekali lagi yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang kudus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat suaramu, katakan, pemilik awalnya merangkai jagat raya. Amin. Alam semesta, Dia satu-satunya pemilik kehidupan.
sama-sama teduhkan hati kita pada hari. Saatnya kita membuka setiap hati kita. Untuk kita dapat menerima firman Tuhan pada hari. Kita pasti dikuatkan, diberkati lewat firman pada hari ini. Pesan-pesan Tuhan yang disampaikan lewat hambanya, itu akan memberkati kita, menguatkan. Bahkan kita akan semakin dibawa Tuhan lebih lagi, ke level yang lebih lagi, untuk kita mempermuliakan namanya. Haleluya. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu. Aku percaya Tuhan. Aku percaya padamu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita sekali lagi angkat pujian. Kau Tuhan jadi andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku
Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Saya minta Bapak Ibu yang ada di rumah sekali lagi katakan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Katakan, aku percaya. Aku percaya Adamu. Mari bersama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
ajaib. Kau turun tangan, Kau memulihkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Aku percaya Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi umat-umat Tuhan. Aku percaya, yes, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhan, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, aku percaya. Tuhanku memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu memerdekakan. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu Tuhan. Tiada yang lain yang kami butuhkan. Lawat rumah-rumah, lawat hidup kami Yesus. Ya radada kana maya sana. Ya radada baba 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 baba. Dimanapun Anda berada, kita angkat tangan kanan tinggi. Karena semua yang baik datangnya dari atas. Semua yang dahsyat, semua yang ilahi, semua yang sorgawi datangnya dari atas. Engkau Allah yang di atas ruang dan waktu. Engkau yang mengatasi ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, kami rasakan hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang memerdekakan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Dan dalam hadirat-Mu kami menerima firman. Firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Karena kasih-Mu melampaui ruang dan waktu. Kami siap menerima firman. Sama-sama yang siap. Kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan. Sekiranya Anda sedang berdiri, yuk sama-sama kita kembali duduk. Puji nama Tuhan, satu kehormatan. Hari ini saya bisa bertatap layar dengan Anda. Walaupun saya ingin bertatap muka sesungguhnya, tetapi kita bersyukur walaupun bertatap layar. Hadiratnya nyata dalam kehidupan kita. Shalom untuk seluruh jemaat GBI Puri Indah. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu, dan semua keluarga besar GBI Puri Indah. Terima kasih untuk
kesempatan hari ini saya bisa bertatap layar bersama dengan jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya ingin berdoa sebagaimana Yohanes berdoa untuk Gaius dalam 3 Yohanes. Dia berkata agar semua kita baik-baik saja, semua kita sehat-sehat saja, jiwa kita baik-baik saja. Mungkin ada di antara Anda berkata, Pak, keuangan saya tidak terlalu baik. Pak, kesehatan saya tidak terlalu baik. Pak, keluarga saya tidak terlalu baik. Tetapi kita tidak bisa menilai kasih Tuhan seperti kita menilai keberadaan kita. Kita tidak pernah bisa menilai, mengukur, melihat kasih Bapa yang begitu sempurna. Parameternya kondisi hati kita Pak hari ini. Kondisi keuangan kita hari ini. Kondisi kesehatan kita hari ini. Bahkan kondisi bangsa kita. Saudaraku, itu bukan parameter. Bahkan dunia yang sedang mengalami pandemi, yang di hari terakhir dalam diskusi, cenderung akan menjadi endemi. Kasih Bapa tidak bisa diukur dengan apa yang terjadi atas dunia ini. Apa yang terjadi atas keluarga kita, perkawinan kita, kesehatan kita. Nah saudara, sebelum kita buka Alkitab kita, yuk sama-sama. Semua Anda yang mengikuti ibadah ini, Premier live chat sekarang. Ketik sesuatu dan ini menjadi iman kita. Bahwa kasih Tuhan tidak bisa diukur dengan keberadaan saya hari ini. Karena keberadaan kasih Tuhan melampaui ruang dan waktu. Yuk sama-sama kita akan lihat Lukas pasal yang ke-15. Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia memberikan perikop yang mana perikopnya benang merahnya sama. Walaupun ya benar ada 32 ayat dalam Lukas pasal yang ke-15 ini. Tetapi LAI memberikan 3 perikop. Perikop yang pertama yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Sedangkan perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan anak yang hilang. Benang merahnya sama. Mungkin ada di antara Anda, Pak, kenapa kok mirip tapi tetap ditulis? Saudaraku, karena Tuhan ingin memberikan kepada kita arahan betapa kasih-Nya sempurna dalam kehidupan kita. Kuasanya sempurna dalam kehidupan kita. Saya berdiri di tempat ini, saudaraku, tetapi saya berhadapan dengan 3 kamera. Kenapa? Agar sudut pandangnya jauh lebih lengkap. Sudut pandangnya jauh lebih lengkap. Demikian juga mengenai benang merah menemukan yang terhilang. Dan ini menjadi tema kita hari ini. Menemukan yang hilang. Banyak yang hilang dalam 76 tahun Indonesia merdeka. Banyak yang hilang. Dan mungkin ada di antara Anda juga sedang mengalami kehilangan. Sebagaimana saya juga mengalami kehilangan. Ada beberapa Anda yang sedang kehilangan penciuman. Ada di antara Anda yang sedang isolasi mandiri. Sedang kehilangan rasa, bau. Saudaraku, semua yang terhilang. Yang digambarkan dengan domba, dirham, dan anak. Kita akan pelajari hari ini. Yuk sama-sama kita akan lihat ayat yang ke-17. Tapi sekiranya Anda yang membuka Alkitab, saudara bisa lihat latar belakangnya. Di mana posisi si bungsu? Yaitu di kandang babi. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 menggambarkan posisi daripada si bungsu. Ketika dia dengan tidak pantas berkata kepada ayahnya, minta warisan padahal ayahnya masih hidup. Dan dia habiskan, dia boroskan sampai pada sebuah titik terendah. Alkitab di ayat 15 dan 16, dia posisinya ada di kandang babi. Dan ketika dia ada pada titik memakan ampas babi, perhatikan bagaimana yang terhilang itu dikembalikan. Yuk sama-sama kita lihat ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya.
Satu kata penting yaitu adalah menyadari. Hari ini kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita menyadari kita butuh anugerah. Kita menyadari kita butuh kasih karunia. Yang sesungguhnya itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah katanya. Nah ini penting. Jadi dia berkata-kata. Jadi dia berkomunikasi. Jadi dia sedang berbincang. Tapi berbincang dengan siapa? Pastinya bukan dengan babi. Pastinya bukan dengan siapapun. Tetapi dia sedang berkata-kata dengan dirinya sendiri. Saya memberanikan diri berkata, inilah self-counseling. Inilah self-recovery. Inilah self-breakthrough. Inilah self-revival. Karena dia berkata-kata pastinya dengan dirinya sendiri. Karena tidak seorang pun di sana yang didapati dia sedang berkomunikasi dengan apa dan siapa. Tapi dia berkata dengan dirinya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Dia sedang self-counseling, dia sedang self-talk, dia sedang self-recovery. Yang sesungguhnya pemulihan itu terjadi dimulai dari dalam hidup kita. Karena Tuhan kita bukan di sana, Tuhan kita ada di sini. Itu hebatnya kuasa dahsyat Allah yang di luar ruang dan waktu, tapi ada dalam kehidupan Anda dan saya. Bukankah itu dahsyat? Bukankah itu hebat? Dia adalah Allah yang begitu besar, ada di dalam kehidupan kita. Bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi Tuhan kita bukan hanya ada di tahtanya, tapi Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata-kata dengan diri kita yang membangun, yang sesuai dengan firman, maka jadi. Karena menurut saya itu adalah doa. Saudaraku, Tuhan kita sedekat doa kita. Ya, bukan saya nggak setuju dengan lagunya. Karena lagunya berkata bahwa Tuhan kita sejauh doa. Kalau jauh masih ada jarak. Tapi Tuhan kita tidak ada jarak. Ada di dalam hidup kita. Nah, ini self-counseling. Dia berkata kepada dirinya. Dan dia bilang apa di ayat yang ke-17. Bahwa dia betapa banyaknya. Orang yang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus, ini sesuatu yang hebat menurut saya. Karena sesuatu yang hebat sesungguhnya ada di dalam hidup kita. Ketika kita berbicara dengan diri kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janjinya, sesuatu pasti terjadi. Bukan nanti dan bukan akan. Tapi ketika Anda memproklamasikan firman, yang mana seringkali tidak disadari orang berbicara dengan dirinya sendiri. Padahal seseorang berbicara dengan dirinya sendiri dalam satu hari. Penelitian mengatakan 20.000 kali. Dalam keadaan panik, bisa lompat menjadi 60.000 kali. Hanya 5% yang disadari, 95% tidak disadari. Nah ini yang jadi masalah, Dari 20.000 kali kita berkata-kata dengan diri kita sendiri. Penelitian mengatakan 20% yang membangun. Sedangkan 80% itu merusak. Yang 20% itu konstruktif. Yang 80% itu destruktif. Karena kita manusia terjebak dengan hitam dan putih. Kita selalu terjebak dengan hitam dan putih. Kayak selalu terjebak. Ya saya tahu bahwa perjanjian lama bagaimana juga. Saudaraku menyatakan dosa itu apa. Saya tahu itu penting. Hukum Taurat itu menyatakan dosa yang hitam itu apa. Tapi jangan terjebak. Dengan apa yang katakan kepada diri kita. Wah ini saya salah, wah saya ini berdosa, wah saya ini kena kutuk. Saudaraku 10 Juli. Hari Sabtu, setelah masing-masing saat teduh, tiba-tiba Keisha putih saya gogoleran. Naon gogoleran teh? Gogoleran teh dalam bahasa Ibrani artinya adalah tidur-tiduran. Lagi gogoleran gitu, Keisha bilang gini, kok aku pilek ya? Siangnya tersumbat, sorenya dibawa ke dokter, malamnya hasil pemeriksaan
positif COVID-19. Saudaraku harus isolasi mandiri. Hidup dalam waktu per detik itu berubah sedemikian. Karena dia harus isolasi mandiri di rumah. Saya tidak banyak bercerita. Tetapi saya berkata kepada diri saya sendiri. Keisha pilek. Udah gitu aja. Walaupun pemeriksaan darahnya lain. Walaupun pemeriksaan PCR-nya lain. Saya cuma berkata, Keisha pilek lagi di kamar. Dan Tuhan saya jauh lebih besar dibandingkan pilek. Karena Mazmur berkata bahwa Tuhan bersemayam di atas air bah. Bukan di dalam air bah. Bukan di bawah air bah. Ketika air bah itu datang tiba-tiba. Tiba-tiba ada vonis, tiba-tiba ada dipanggil oleh atasan. Kamu kehilangan pekerjaan, kita harus ada pengurangan tiba-tiba. Karena air bah selalu tiba-tiba. Tapi Tuhan kita tetap di atas air bah. Saya memperkatakan, apakah saya ini kena kutuk? Enggak. Dosa saya apa? Enggak. Ya kalau memang Tuhan terus itu izinkan. Saya tahu selalu mendatangkan kebaikan. Nah ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri, itu masuk dalam pikiran bawah sadar. Ditampung dalam pikiran bawah sadar. Semua memori. Apa yang kita akan bayangkan. Kalau 80% yang Anda katakan merusak. Bisa kita. Seperti apa kita? Kalau kita mengatakan, Indonesia tidak akan mungkin berubah. Pasti korupsi. Tetap ada. Ini berkorupsi. Maka tambah berjamaah. So, kalau kita mengatakan yang buruk. Itu akan menjadi mindset. Dan setelah jadi mindset apa yang terjadi? Akan terjadi tindakan. Buktinya apa? Ayat 18. Setelah dia self-counseling, setelah dia self-talk, setelah dia self-recovery, apa yang terjadi? Aku akan bangkit. Ayatnya berkata demikian. Melahirkan tindakan. Aku akan bangkit dan pergi karena Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Upahan aja enggak apa-apa kok. Enggak diakui anak juga enggak apa-apa. Saudaraku, relate dengan hari ini adalah apa? Yang paling penting adalah mungkin kita belum mendapatkan mukjizat. Mungkin kita belum mendapatkan pekerjaan baru. Mungkin kita belum mendapatkan proyek yang kita inginkan. Tapi hadiratnya saja lebih dari cukup. Katakan amin. Hadiratnya saja lebih dari cukup. Ada di lingkungan Bapa. Nggak perlu jadi apa-apa dan siapa-siapa. Nggak penting. Yang penting ada dalam lingkungannya. Ada dalam atmosfernya. Dia cuma berkata, upahan saja tidak apa-apa kok. Saudaraku, Selasa minggu depan ikuti Puri Indah Encounter Night. Mungkin bagi Anda, ini bukan KKR. Ini bukan orang yang ditumpangi tangan. Cuma lewat Zoom. Sesuatu pasti terjadi. Dalam hadiratnya saja. Tidak perlu lagi kita membayangkan seperti sebelum pandemi. Yang harus fenomenal. Yang harus sedemikian rupa kita rasa di rumah saja. Isolasi mandiri saja. Mungkin Anda sedang ada di bilik rumah sakit. Sepanjang ada dalam hadirat Bapa. Sesuatu terjadi. Dalam pelayanan kami juga ada pelayanan encounter seperti ini. Namanya ada altar doa keluarga. So ketika kami menyebutkan satu nama. Yang sedang terkena stroke. Setengah badan lumpuh. Besoknya memberikan kesaksian ketika didoakan. Padahal saya ada di rumah. Saya nggak tahu orang itu ada di mana. Tapi ketika dia merasakan hadirat dan menerimanya. Tiba-tiba dalam kesaksiannya. Krek gitu doang. Nggak ada apa-apa. Cuman krek gitu doang. Tapi besoknya dia berjalan dengan normal. Saudaraku, hadiratnya membawa kesembuhan. Dia berkata, upahan saja nggak apa-apa kok. Saudaraku, pemulihan dimulai dari dalam hidup kita. Terobosan dimulai dari dalam hidup kita. Dan ketika dia bangkit dan pergi kepada bapaknya, perhatikan ayat yang ke-20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Yang saya suka ayat di bawahnya, ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia. Lebih daripada segalanya Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, bukan anak yang berlari, tapi berbapa berlari menemui Anda dimanapun Anda berada. Ketika kita self-counseling, Tuhan, aku butuh Bapa, aku butuh hadirat-Mu. Dia berlari, mencium dan memeluk Anda. Pemulihan pasti terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Terobosan pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena yang berlari bukan anaknya. Yang berlari ayahnya. Ketika dilihatnya dari jauh. Ketika hati kita berbalik. Indonesia dipulihkan. Ketika hati kita berbalik. Keuangan kita dipulihkan. Lebih daripada segalanya. Berkatnya memburu kehidupan kita. Kesembuhannya menghampiri hidup kita. Dia berlari untuk mencium dan merangkul. Saudaraku, kasih Bapa itu melebihi semua sudut pandang. Melebihi sudut pandang. Saya di hari terakhir dalam pertemuan bersama dengan tim teologi, ada satu pendapat yang saya terus renungkan dan benar adanya. Dua kata yang membekas beberapa minggu yang lalu. Yaitu adalah perbedaan persepsi dan perspektif. Apa itu persepsi? Persepsi itu adalah sudut pandang yang lahir dari stimulus-stimulus yang masuk. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, yang dibaca, dipelajari, itu persepsi. Tentunya persepsi satu dengan yang lain pasti berbeda, sesuai dengan pengalaman dan yang berbeda. Tapi perspektif adalah gambaran besar. Perspektif manusia berbeda dengan perspektifnya Tuhan. Karena manusia hanya persepsi. Maka ada perbedaan dalam keluarga, ada perbedaan dalam gereja, ada perbedaan dalam pelayanan. Karena lahir dari persepsi. Tapi perspektif Tuhan hanya satu, kasih adanya. Gambaran besarnya hanya satu, kasih adanya. Perhatikan ayat yang ke-21. Setelah dicium dan dirangkul, seperti apa responsnya? Nah inilah manusia. Kata anaknya itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saya tahu persis prinsip yang pertama yang penting, Tuhan suka dengan pertobatan. Tuhan suka dengan pertobatan. Tapi setelah Anda bertobat, Tuhan ampuni, jangan ingat lagi kesalahanmu. Karena seringkali itu intimidasi dari setan. Kita ada seseorang selebgram Kristen berkata, predikat kita adalah orang berdosa. Harus kita ingat itu. Saudaraku, predikat kita adalah dibenarkan. Predikat kita adalah disucikan. Predikat kita bukan orang berdosa. Kita dilayakan. Kita dibenarkan. Itu predikat kita. Itulah kasih karunia yang terbesar. Walaupun saya tahu persis di masa pandemi ini, maaf, perasaan kita mudah berubah. Pikiran kita tuh mudah berubah. Pagi kita bangun saat teduh revival terjadi. Siang saudaraku mendengar kabar. Siang kita membaca digital news. Perasaan bisa langsung berubah. Itulah yang dikatakan oleh Gembala Pembina 25% daripada penduduk dunia hari ini depresi. Karena dimulai dari perasaan yang mudah berubah. Beberapa hari yang lalu saya sedang taping. Sesungguhnya taping untuk GBI Puri Indah. Rekamannya sudah selesai, tapi harus berubah. Saya harus ibadah live streaming bersama dengan Anda dan saya senang. Ketika Pastor Dio, Pak Kang, punten, dirubah Kang. Dari online jadi live streaming tenanawan. Karena saya nggak pernah jalan-jalan gitu, saudaraku. Jadi ini anugerah buat saya hari Minggu jalan-jalan gitu kan. Saya suka cita, saya nggak komplain apapun. Tetapi di tengah-tengah saya tapping, so tiba-tiba saya itu diingatkan. Elsa di satu pagi, setelah saat teduh, dia bersiap untuk jogging, kami sedang cuci muka, sikat gigi. Elsa tuh bilang begini, Pak, tahu nggak anak kita banyak? Saya bilang, seingat saya, kita punya Bella,
Ya benar, kita punya Ezra meninggal dunia. Setelah itu kita punya Kesia. Ya benar, kami diberkati dengan Shalom tapi meninggal dunia. Oh enggak Pak, anak kita 6. Dari mana? Saya bilang begitu. Kamu enggak ingat bahwa anak kita 6, maaf ini bukan contoh yang baik. Saya bersama dengan Elsa berpacaran 2 tahun, hidup bersama. Hidup bersama. Di usia muda kami, saya masih hidup dalam dunia bebas. Hidup secara bebas. Satu hari saya gak pernah bisa lupa, Elsa bilang gini, aku hamil. Aku hamil di luar pernikahan. Kami bergegas ke sebuah klinik di Jakarta Pusat. Saya masih belum lupa itu suasana kliniknya. Dijanjikan minggu setelahnya dan digugurkan. Saya gak pernah bisa lupa melihat wajah Elsa keluar dari klinik itu. Dan saya antar ke taksi. Maaf, darah masih keluar. Saya gak bisa lupa peristiwa itu. Saudaraku, di tengah-tengah lagi khotbah, di tengah-tengah lagi memberitakan firman, tiba-tiba setan tuh bisa bilang begini loh. Kamu gak layak khotbah, udah bunuh anak. Katanya begitu. Walaupun itu peristiwa 30-an tahun yang lalu. Tapi suasana hati, dan terus terang saya mengakui di hadapan Anda. Suasana hati saya sepanjang hari itu berubah. Saya merasa bersalah. Bahkan Elsa berkata, yang kita gugurkan bukan 1, 2. Padahal itu sudah lama. 30 tahun yang lalu. Padahal saya sudah dirangkul oleh Bapak, saya sudah dicium oleh Bapak. Tapi perubahan situasi hati itu. Makanya penting sekali apa yang kita katakan kepada diri kita yang membangun. Sesuai dengan janji Tuhan. Sesuai dengan firman Allah. Penting sekali. Saya bergumul sepanjang hari itu. Dan saya sorenya, ngam doain saya dong. Dan ketika saya didoakan, kelepasan terjadi. Saudaraku, dia berkata, aku tidak layak, aku telah berdosa. Disebutkan anak Bapak upahan juga tidak apa-apa. Saya tutup di sini. Ayat yang ke-22. Saya tutup di sini. Tapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa mari jubah yang terbaik. Apa jubah yang terbaik? Anda boleh catat dan Anda boleh live chat. Jubah yang terbaik adalah jubah penebusan. Karena semua jawaban dalam kehidupan kita bukan pada saat penciptaan. Semua yang kita butuhkan bukan pada saat Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tapi puncak jawaban segala sesuatu ketika dia berkata, sudah selesai. Saya tahu itu Yesus. Kita harus menjalaninya. Tapi iman kita yang percaya kepada Allah, yang sudah berkata sudah selesai. Jangan terus berpikir hitam dan putih. Terus terintimidasi oleh keadaan dan situasi. Sehingga perasaan mudah berubah. Iman mudah melenceng. Jubah yang terbaik adalah penebusan daripada Tuhan. Dan jubah itu ada pada Anda dan saya hari ini. Yang kedua adalah cincin. Apa itu cincin? Bukan hanya otoritas menurut saya. Anda harus catat, bukan hanya otoritas tapi juga otorisasi. Saudaraku, sekarang kita bisa menggunakan apa saja untuk menjadi alat bayar. Tapi kenapa ada satu toko, misalnya, tidak bisa melakukan alat bayar dengan kredit card tertentu? Saudaraku, karena dia tidak mendapatkan otorisasi, itu aja. Kenapa yang satu bisa pakai e-wallet tertentu? D, begitu. Karena nggak boleh ngomong merek. Karena saya nggak di-endorse. Kalau di-endorse, saya boleh bilang Dana, gitu ya. Jadi mungkin apa? Saya nggak ngerti. Tapi kenapa yang satu bisa, yang satu nggak bisa? Karena masalahnya di otorisasi. Anda hari ini bukannya terima otoritas, tapi juga otorisasi. Yang kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita perkatakan firman, perkatakan janji Tuhan. Bukannya otoritas, tapi otorisasi. Tuhan anugerahkan. Terakhir dalam beberapa menit saja. Yang ketiga ini penting. Sepatu pada kakinya. Kasut,
pembelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Hari ini saya diberkati dengan Voice of Pentecost. Sangat diberkati. Kita harus sinergi dengan pemerintah. Kita harus berbuat baik. Kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Kita tidak pernah meminta kemerdekaan, karena kemerdekaan itu sudah diberikan. Tapi bagaimana kita mengisinya? Dan Tuhan anugerahkan hari ini sepatu untuk kita bisa berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kita. Berbuat baik. Beberapa hari yang lalu, saya dipertemukan dengan satu ayat dalam Mazmur 69. Bahwa hai pujilah yang Tuhan, yang orang yang rendah hati bersukacitalah. Dan biarlah hatimu hidup kembali. Ternyata hati bisa mati. Ketika Anda tidak pedulikan orang-orang yang susah, hati kita mati. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang belum diselamat, yang penting saya diselamat, hati kita mati. Dan biarlah hati kita hidup kembali untuk Indonesia ini. Hidup kembali untuk jiwa-jiwa yang butuh keselamatan. Hidup kembali. Karena Tuhan anugerahkan kepada semua kita adalah sepatu bagi kakinya. Teman-teman pemuji, kita pujikan lagu, kita sembah Dia. Dan saya percaya semua Anda di rumah, tidak ada di ruangan ini, tapi Tuhan kita di atas ruang dan waktu. Kita akan pujikan kasih dari sorga memenuhi hidup ini. Mengalir, mengalir, mengalir. Hari ini seperti Maria mendapatkan yang terbaik karena dia hanya menerima. Taruh tangan kiri Anda di dada. Taruh tangan kiri Anda di dada. Syadabakanamo yarada yarabakanama. Anda yang sudah dikaruniai dengan bahasa roh, berbahasa roh. Anda yang belum dikaruniai dengan bahasa roh, Anda katakan Tuhan Yesus baik. Anda katakan haleluya. Syadabakanamo yaradaba yarababakanama. Taruh tangan kiri di dada. Bahwa Tuhanmu bukan di sana tapi di sini. Tuhanmu bukan di sana tapi di sini. Shandara dabakanama yarabakanama. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kita pujikan dari awal. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membawa damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Ya, kami menerimanya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir memenuhi hidup. Sekali lagi katakan mengalir
sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Riza Solihin yang sudah memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan pada hari ini. Persiapkan persembahan kita Bapak Ibu yang ada di rumah. Ada QR code di layar handphone Bapak Ibu. Saya persilakan untuk mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami bersyukur pada hari ini untuk firman-Mu Tuhan yang kembali menguatkan setiap kami. Biarlah seluruh pengharapan kami Tuhan datangnya daripada-Mu. Kami mau terus perkatakan perkataan yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami terus Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami dijagai, dilindungi, bahkan kami diangkat oleh Tuhan. Kami semakin naik dan bukan turun, itu janji Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami mau memberi persembahan Tuhan, kuduskan setiap persembahan yang ada untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah saat ini. Mereka mau memberi Tuhan yang terbaik Tuhan Yesus. Kau memberkati pekerjaan mereka. Anak-anak-Mu Tuhan, keluarga, suami, istri, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Selamat memberi. Sambil memberi kita akan mendengarkan 5 Pentakosta. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita simak informasi berikut ini. GBI Puri Indah rindu untuk tetap terhubung bersama dengan saudara. Maka itu kami memberikan informasi seputar kegiatan kami yang dapat saudara lihat melalui aplikasi dan Instagram GBI Puri Indah. Memberi adalah bagian dari ibadah kita. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur ke nomor rekening diakonia berikut ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat segala persembahan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami sampaikan kepadamu buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari yang mengizinkan kami ada Tuhan hari ini, kami boleh menikmati setiap kebaikan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kami mengucap syukur buat segala firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kami berdoa biar apa yang kami dengar hari ini boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Boleh bertumbuh bahkan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk Gembala
kami, gembala senior kami Pendeta Insinyur Niko Tuhan, beserta keempat wakilnya. Tuhan, biar Engkau berikan perlindungan bagi beliau beserta keluarga Tuhan. Kau sertai segala pekerjaan dan pelayanannya Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan, dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami Pendeta Samuel, biar Engkau juga berikan perlindungan bagi beliau beserta keluarganya, dan juga segala pekerjaan dan pelayanannya Tuhan, Engkau buat berhasil dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan, yang baru berulang tahun ke-76. Biar di tahun ini Tuhan, di tahun-tahun ke depannya Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu lebih nyata lagi Tuhan. Kami boleh merasakan negara kami maju Tuhan ke arah yang lebih baik Tuhan. Tuhan, Kau pimpin presiden, wakil presiden, dan segala pemerintahan Tuhan yang berkuasa Tuhan. Biar kiranya mereka boleh memimpin Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan, dan dengan segala kebaikan Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, supaya negara kami Tuhan boleh menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, tolong tumbuhkan cinta kasih Tuhan terhadap negara kami Indonesia, terhadap kota kami Jakarta, bahkan kepada lingkungan kami tinggal Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat, biar orang-orang boleh melihat Engkau Tuhan melalui kami dan keluarga kami. Juga kami berdoa untuk kebangkitan jiwa-jiwa Tuhan di negara kami Indonesia Tuhan. Kami rindu melihat Roh-Mu tercurah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan orang-orang yang mempunyai hati yang berapi-api Tuhan untuk Engkau Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, tolong lindungi kami beserta keluarga kami Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, Kau jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik Tuhan bagi kami dan keluarga kami Tuhan. Terlepas dari apapun keadaan saat ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan juga sebentar kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih dan cintanya, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahannya. Dan ketahuilah apa yang tanganmu kerjakan, Dia mampu menjadikannya baik. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dan memberikan keberuntungan yang daripadanya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, kabar baik disampaikan, dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di dalam keluargamu, Jakarta, Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Mulai dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin.